semuanya berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, ku siap berdoa. Tempat duduk siap berdoa mulai. Sebelum kita menyanyikan lagu nasional, Papa capsen dulu ya. Alfa Fatil Umar, Bani Lukmanul Hakim, Bayu Setiaji, Bilqis Putra Jawa, Brahma Restu, Bunga Mutiara, Dewi Rustianasari, Fajar Surojati, Ismail Laki, Mainanda Yayunaban, Muhammad Bayudin, Muhammad Haji Afandi, Muhammad Afkar Maulana, Nafisa Nela Putri, Muhammad Nurizki, ya. Tangga Prasetyo, Syahria Siva, Syaki Niko Maulana, Zidan Alizan. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu nasional. Ya, berdiri semuanya.
aja? Terus masak, mandi. Apa lagi coba? Cuci tangan, terus menyiram tanaman. Itu kegunaan dan manfaat air itu sangat besar sekali manfaatnya untuk makhluk hidup, ya, termasuk manusia. Ya. Kenapa kita harus menjaga air agar air itu tetap bersih? Jadinya kita sebagai makhluk hidup bisa menikmati air. Ya. Pada pembelajaran minggu kemarin, ya, kalian masih ingat ya apa sih pembelajaran minggu kemarin? Ayo, litosfer sama hidrosfer. Litosfer itu apa sih? Daratan. Kalau hidrosfer? Perairan. Makanya pelajaran minggu kemarin sama yang hari ini itu menyambung. Ya, kemarin kan hidrosfer, ya kan? Air, tentang air. Kamu bisa menjawab manfaat kegunaannya. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang tujuan belajar kita adalah ya, tujuan pembelajaran kita itu mengenal, mengetahui dan menjelaskan daun air. Apa sih itu daun air? Daun air itu merupakan perputaran air. Ya, dalam perputaran air itu akan terjadi evaporasi, kondensasi, presipitasasi, dan juga infiltrasi. Nah, itu nanti akan Bapak terangkan pada inti pembelajaran. Berarti nanti kita akan masuk ke inti. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Jadi, ayo semuanya. Ice breakingnya tepuk pelajar Pancasila. Ayo. Tepuk pelajar Pancasila. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Kami pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beradab mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Makanya ada pertanyaan lagi. Kalian tahu petani? Petani itu yang apa sih? Yang menanam padi. Kenapa petani itu menanam padi pada musim penghujan? Air mencukupi, terus subur, tanahnya tidak keras. Apalagi? Ayo. Ya, itu karena apa? Karena apa? Biar mudah ditanam itu, Mas Wahidin tuh ya. Nah, itu semua manfaat petani menanam padi di musim hujan. Yang pertama, mudah ditanam, tanahnya tidak keras, airnya tercukupi. Ya, jadinya petani tidak perlu mencari air karena pada musim hujan. Kalau musim kemarau, petani menanam padi, dia kebingungan, tanahnya keras, tidak ada hujan, bagaimana? Airnya, karena negara kita itu beriklim tropis, maka ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Ya, petani itu berarti menanamnya pada musim penghujan. Kalian sudah tahu kenapa alasannya petani itu menanam padi pada musim penghujan. Nah, pada berikutnya kita akan masuk ke inti. Nah, sekalian kalian melihat video pembelajaran, Pak Panca mempersiapkan dulu, ya. Kalian bisa mengambil buku cetak yang kipas, habis itu tutup
di kelompok kalian masing-masing yang sudah ditetapkan pada kesepakatan kelas awal pertama kalian masuk kelas 5. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ya, sekarang ambil buku catatnya, habis itu duduk pada kelompok kalian masing-masing. Ayo, yang kalian. Yang lain juga mempersiapkan bukunya, buku IPAS-nya dikeluarin. Alat tulisnya juga. Nggak usah buku ya. Ya. Kalau udah dapat buku dan keluarin alat tulisnya, kalian masuk ke kelompok masing-masing. Ayo kelompoknya mana aja? Ayo ke kelompok masing-masing. Ya. Apakah kelompok kalian sudah lengkap? Sudah? Mbak Isma belum duduk, Mbak Isma duduk dulu. Sudah lengkap? Sekarang coba buka halaman 117. 117 dibuka. Sudah ketemu 117? Ini kok aja nih langsung ketemu tuh. Sudah? Coba. Di situ ada judul perubahan cuaca di bumi. Ada bacaan, ya kan? Kalian coba baca dulu, dibaca, ya, dibaca dalam hati. Kalau sudah, sambil menunggu Pak Kanca menyiapkan videonya, kalian baca. Sudah selesai bacanya? Coba sekarang dibalik yang 118. Lihat, ada gambar yang hampir sama dengan video. Ya kan, ada gambar yang hampir sama dengan video yang mau Pak Kanca siapkan. Bawahnya ada bacaan. Air yang berada di daratan akan bergerak menuju ke lautan. Cahaya matahari yang menyinari lautan akan membuat air apa? Yang berada di permukaan laut berubah wujud menjadi uap. Air itu berarti kena panas matahari di lautan, kena panas matahari, maka airnya akan apa tadi? Menguap. Uap air itu akan berkumpul di atmosfer, dia akan ke atas mengalami yang disebut kondensasi. Nah, kalau uap naik ke atas itu namanya evaporasi. Kalau air sudah berkumpul mengalami kondensasi. Nah, setelah mengalami kondensasi, semakin banyak awan itu berkumpul di langit, maka angin akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan yang lain. Airnya akan terbang, geser
setelah menggeser, maka nanti air itu atau air yang ada pada awan semakin banyak menumpuk, maka akan terjadi hujan yang disebut presipitasi. Nah, setelah terjadi presipitasi, maka air akan hujan turun ke tanah. Turun ke tanah. Setelah turun ke tanah itu, maka air itu akan masuk ke dalam tanah yang disebut infiltrasi. Nah, jadi pengertian dari evaporasi itu berarti penguapan air ke atas. Ya. Kalau kondensasi berarti pendinginan. Kalau presipitasi itu kan terjadi hujan. Air akan turun. Nah, setelah turun masuk ke tanah, dia yang disebut infiltrasi, penyerapan. Itu kata kunci dalam siklus daun air. Kata kuncinya 1. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Itu 4 kata kunci dari siklus air. Kenapa air itu selalu berputar? Dan kita sebagai makhluk hidup yang punya akal dan pikiran harus menjaga air itu. Bagaimana sih cara menjaganya agar air itu tetap bersih? Coba. Agar air itu tetap bersih bagaimana? Tidak boleh apa? Membuang apa? Sampah kemana? Ke sungai. Itu tidak boleh, ya, karena akan mencemari air. Terus kalau ada pabrik-pabrik, sekarang kan banyak pabrik-pabrik di Pemalang, ya kan? Itu pasti ada limbahnya. Ya, limbah itu tidak boleh dibuang ke sungai ataupun ke tanah, karena itu nanti akan mencemari air dan juga tanah. Kenapa sih Pak? Karena jika air dan tanah itu tercemar, maka akan mempengaruhi siklus air atau daun air. Dan makanya mulai dari kamu diterapkan hidup disiplin. Di antaranya apa? Tidak membuang sampah sembarangan, ya kan? Tidak membuang sampah di sungai, menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya untuk apa? Agar proses daun air itu tetap berjalan, ya, berkelanjutan. Oke? Berarti kata kuncinya tadi apa aja coba? Masih ingat gak? Yang pertama kata kunci siklus air apa? Evaporasi terus, kondensasi terus, presipitasi terus. Itu harus berkelanjutan, berputar. Kalau salah satu itu terpengaruh, maka tidak akan terjadi siklus air, akan memperlambat. Itu bahaya. Kalau terlambat terjadinya siklus air, bagaimana Pak? Yang akan terancam itu siapa? Manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah, bapaknya punya video, sekarang kamu amati, ya, ya kan? Amati, coba perhatikan video yang bapaknya tayangkan, kamu pahami, amati, yang perlu dicatat ya dicatat, yang tidak perlu ya nggak apa-apa, nggak usah dicatat. Hujan. Hei, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan lava yang kecil.
Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awal bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es, dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman itu berhalunan? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang kepada peranan yang seperti pada gambar yang di buku, ya kan, sama kan yang ada di gambar, sama enggak? Sama. Prosesnya yang pertama itu matahari menyinari apa? Air atau lautan perairan, ya. Air itu akan menguap yang dinamakan evaporasi. Setelah evaporasi terjadi ke atas, kalau ke atas jalan ke atas namanya transpirasi. Nah, tadi Pak Panca langsung menerangkan evaporasi langsung ke kondensasi, ya kan? Nah, kalau ada terjadi proses seperti ini, naik ada gambar, Pak Panca bisa menjelaskan adanya transpirasi. Berarti perjalanan air menuju ke awan. Nah, setelah terjadi menuju ke awan ke atas, semakin banyak dia akan terjadi pendinginan atau kondensasi. Setelah terjadi kondensasi pendinginan, maka dia akan terbawa angin ke daratan. Nah, bawa angin sampai ke atas daratan, sampai di sini. Nah, nanti akan terjadi presipitasi. Presipitasi itu apa? Hujan. Hujan turun ke tanah, bisa ke sungai, ke danau, ke mana lagi, ke waduk, ya kan? Nah, ke tanah. Nah, kalau hujan masuk ke tanah, ya kena tanah, namanya infiltrasi. Penyerapan, terjadi penyerapan air hujan ke dalam tanah. Ini kata kunci yang ada pada siklus air. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian nanti akan mengamati, akan
19 sampingnya. Apa aja sih bahannya? Toples atau gelas ukuran kecil yang transparan. Terus? Nah, terus? Ya. Ada yang pertama ada apa? Air panas. Bapaknya siapkan dulu. Terus yang kedua? Es batu. Ya, es batu. Terus? Apa lagi? Wadah. Wadah, gelas atau toples yang transparan. Apakah alat dan bahannya sudah lengkap? Sudah terlihat lengkap? Ya. Ini ada tambahan lagi dari kalian, bawa tumbler yang berisi air panas. Ya. Kalian sudah berpartisipasi dalam praktek ini juga, menyiapkan toples, menyiapkan apa. Nah, sekarang langkah-langkahnya coba dibaca. Apa aja? Tuangkan apa? Air panas. Nah, terus apa lagi? Tanda ketinggian. Terus amati dinding toples. Ya, ya. Kalian bisa mengumpul. Perhatikan dari situ aja, kayaknya bisa kelihatan. Kelihatan semua nggak toplesnya? Kelihatan? Nah, yang pertama, langkah pertama apa? Tuangkan air panas. Nih, perhatikan, tuangkan air panas ya. Setelah tuangkan air panas, apa lagi? Langkah-langkahnya coba. Beri tanda ketinggian, perhatikan tanda ketinggiannya. Dikasih tanda pakai spidol. Ya, biar kalian semua kanan kiri lihat semua. Nah, terus apa? Letakkan es batu di atas wadah. Terus habis itu simpan wadah di atas toples es batu. Nah, ya. Bisa lagi. Nah, kalian amati coba ya. Kalian amati. Apakah airnya nanti akan berkurang? Apakah akan bertambah? Paling nggak kalian mengamati sampai 5 menit. Kalian amati sampai 5 menit. Sambil mengamati, Pak Panca juga ada lembar pengamatan untuk kamu per kelompok. Ya. Coba ini. Itu nanti posisi. Diamati ya. Itu diisi. Pertanyaan-pertanyaan pengamatan diisi. Diamati ya. 5 menit. Selama
5. Terjadi apa saja sih dalam toples itu? Kalian catat juga di buku ya, terjadi apa saja biar nanti pas dipresentasikan kalian mempresentasikan hasil pengamatan. Coba catat di buku per kelompok, terjadi apa saja di situ ya. Kelompoknya benar di buku, coba di buku terjadi apa aja pengamatan, diamati terjadi apa saja sih yang ada dalam toples itu. Apakah airnya berkurang? Apakah airnya bertambah? Apakah terjadi kondensasi? Apakah terjadi evaporasi? Diamati coba. Ya, sambil ngamati, sambil itu mencatat. Boleh mendekat saudara kalau itu, biar mendekat sini. Apa masakkan sini untuk lebih jelasnya lagi. Dari sini pun kelihatan sebenarnya terjadi apa aja. Ya, volume airnya itu bertambah atau berkurang? Nah, itu terjadi apa itu tadi? Hah? Ada kan? Nah, terjadi apa itu tadi? Kalau kamu mengamati itu, diamati terjadi itu. Nah, kalian yang mengamati bilang sama yang mencatat. Nah, buat presentasi nanti. Nah, kan terjadi kan? Iya kan? Diamati terus pas saja yang terjadi selama 5 menit itu. Benar-benar biar nanti kamu pas presentasi bisa mempresentasikan di depan jawabannya tepat. Memang itu hanya terjadi pada siklus air. Ternyata yang diterangkan Pak Panca, yang ada di buku, yang ada di video itu benar. Ya, nanti kamu diamati coba, benar apa enggak sih? Itu yang ada di buku, yang diterangkan guru kalian. Ini udah 5 menit. Kalian sudah mengamati, ya. Sudah ketemu apa yang terjadi pada percobaan kali ini. Sudah ketemu semua tadi? Sudah melihat? Sudah mengamatinya?
Setelah itu kalian berusaha meyakinkan apa yang kamu tulis. Nanti per kelompok maju presentasi ke depan. Ya, sama sambil di lembar LKPD yang Bapak kasihkan itu dikerjakan. Di situ LKPD-nya, LKPD nama kelompok. Nanti yang buat presentasi sendiri ya. Ya, jawabannya langsung di lembar LKPD-nya, karena itu lembaran LKPD kelompok. Ya. Ayo kerjasama biar hasilnya bagus. Bantu itu temannya Roh. Ini di sini nggak usah ditulis di sini. Isinya di sini. Ya. Isinya di sini. Siapa yang mau tulis coba ini di sini. Di sini. Itu nama kelompoknya. Oh iya. Coba. Nama kelompoknya kalian sudah ketemu nama kelompoknya? Sudah. Kamu apa? Kamu? Oh iya udah. Berarti nggak ada kelompok yang sama ya? Ya. Apa? Dia langsung ditulis di situ, dikerjakan di situ. Itu merupakan lembar kerja peserta didik. Dan juga persiapkan ya, persiapkan untuk presentasi maju. Ini ada catatan-catatan yang perlu kalian catat buat perkenalan presentasi, nama kelompoknya dicatat di sini. Ya, ini kalau kamu kelompok integrasi, berarti ini kelompok integrasi ya gitu. Di sini Pak. Ya. Nah, nanti kalian harus sepakat siapa yang akan membacakan hasil pengamatannya. Ayo, tentukan siapa yang akan membaca hasil pengamatannya pas presentasi. Yang suaranya keras. Ya. Nanti lembar LKPD-nya dikumpulkan. Nanti ada yang baca, dia pakai hasil pengamatan yang kamu tadi kan hasil pengamatan, ya kan? Nanti ini dibaca, ini juga dibaca hasil pengamatannya kamu. Iya. Sama yang ini lah, sama hasil pengamatan juga. Ini
pengamatanya kamu tadi mana? Nah, ini ya kelompok kamu. Nah, ini nanti yang buat presentasi ya. Nah, mana nih Pak? Kan ada presentasi ini. Ini tadi pengamatan. Ya, tadi ini nanti yang buat presentasi ke depan. Ya. Ini sekali lagi. Coba hasil pengamatannya mana, coba aku baca ya. Bukan ini kan gambar kerja kelompok. Coba ya yang kamu nyata tadi. Nah, ini ya, ini sama-sama sini ya. Ini nanti dibaca ya. Terus ini ada apa? Itu hasil pengamatan. Tapi lebih dulu pengenalan dulu. Siapa? Setelah siapa? Kalau hasil pengamatan nanti baca temannya siapa yang dipercaya. Yang ini nanti dikumpulkan. Kalau sudah LKPD dikumpulkan ya. Sudah siap? Hasil pengamatannya sudah siap? Sudah? Nah, sudah ditentukan siapa yang mau membaca? Siapa yang akan jadi pembawasannya, moderatornya? Nah, terus siapa yang akan membaca hasil pengamatannya? Ya. LKPD-nya nanti kumpulannya nanti ya. Oh, enggak apa-apa. Namanya saja buat belajar. Kalau rusak wajar. Tapi kalau udah buat belajar, tapi rusak itu ya nggak wajar. Enggak apa-apa, emang bukan kamu. Papa saya nggak bakalan marah kalau asalkan begitu buat belajar. Kalau rusak nggak apa-apa. Ya, siap? Ayo, kelompok. Ini kelompok apa ya tadi ya? Evaporasi ini. Mana? Coba. Mana kelompok mana dulu yang mau maju? Wah, pasti diding-didingan. Udah Pak aja yang duduk aja. Ini kelompoknya Mbak. Ini kelompok apa ini tadi? Evaporasi, ayo maju. Diamati, perhatikan, diamati teman kalian yang akan menjadi moderator. Yang membaca moderator siapa? Ini nanti dikumpulkan ya, jangan dibawa ke presentasi. LKPD sendiri hasil pengamatan ini yang buat presentasi. Ya, moderatornya Mbak Zara. Ya, yang baca Mas Akar. Oke, mulai. Kenalkan nama kelompok kami, kelompok evaporasi. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Untuk presentasi dari kelompok kami. Yang keras bacanya. Dengar gak? Kurang kencang. Dari awal bacanya yang kerasin lagi bacanya. Ya, yang keras. Ternyata ayat yang didapatkan akan menguap jika dilakukan beberapa menit. Sebab air menuju ke atas dan akan air dalam 12 berkurang, tapi setelah bulan air akan meningkat. Ayo. Terus Demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya, tepuk tangan. Seharusnya tadi kalau masih ada pertanyaan, kalau apakah ada yang bertanya, seharusnya berhenti dulu ya, jangan cepet-cepet pintu tuh biar nggak ada yang bertanya ya. Nanti ini dua kelompok ini kalau ada pertanyaan barangkali ada yang ditanyakan, tunggu dulu teman kamu ada enggak. Kalau nggak ada baru bilang udah presentasi ini saya tutup kayak gitu ya. Sekarang gantian kelompok ini, kelompok organisasi ya.
Ya. Ya, yang mau baca siapa? Yang jadi moderator. Kesini lah. Gak apa-apa, teman kok. Ya, mulai. Perkenalkan nama kelompok kami kondensasi. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Presentasi dari kelompok kami. Hasil pengamatan akan dibaca teman kami. Ternyata air yang dipanaskan akan menguap. Jika didiamkan beberapa menit, maka air akan menuju ke atas dan akan menjadi titik-titik air yang banyak. Semakin banyak titik-titik air, maka titik-titik air itu akan jatuh ke bawah, maka akan menjadi hujan. Air pertama panas, kemudian panas sampai 11. Dengar nggak? Dengar. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada, ya nggak ada. Kalau tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan buat sekarang infiltrasi. Maju, hati-hati. Banyak kabel ya. Perkenalkan, nama kelompok kami infiltrasi. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Berikut presentasi dari kelompok kami. Akan dibacakan teman kami. Ternyata air yang dipanaskan akan menguap jika didiamkan beberapa menit. Uap air menuju ke atas dan akan menjadi embun atau titik-titik air yang banyak. Jika semakin banyak titik-titik air, maka titik-titik air itu akan jatuh ke bawah yang sering dinamakan dengan hujan. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Ada nggak? Ada. Ada. Kalau tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu merupakan hasil pengamatan kelompok kalian semua. Hasilnya hampir sama ya. Kenapa hampir sama sih Pak? Karena alat peraganya satu. Alat peraganya cuma satu. Alat peraganya satu. Ini tentang proses daur air, siklus air. Jadinya kalau kamu mengamati dengan seksama, pasti jawabannya akan hampir sama. Ya. Karena apa? Ya karena itu kita mengamati satu komponen. Tapi kalau tiap kelompok berbeda, ya pasti hasilnya akan berbeda. Karena ini pembelajaran tentang siklus air, tentang siklus daur air. Ya. Ya, karena kita belajar tentang siklus air, makanya hasilnya sama. Apa kalian sudah paham tentang siklus daur air? Nah, sudah mengamati, sudah mempresentasikan, sudah mencoba berbar kerja peserta didik. Sudah dikerjakan belum? Coba kalau sudah sini kumpulkan salah satu perwakilan saja. Karena kalian sudah presentasi, sudah mengamati ada apa. Sekarang kita ASP dulu. Ayo,
Jadi semuanya. Baginya kalau terjadi kesalahan menyanyi, oke. Tapi huruf vokalnya diganti ya. Oke, setuju? Setuju? Ini sudah sepakat ya. Oke. Ayo. Tabung 3, tabung 4, tabung 1, tabung 2, tabung 1, tabung 2, tabung 2, tabung 2, tabung 3, tabung 1, tabung 1, tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 5, tabung 3, tabung 4, tabung 5, tabung 1, tabung 2, tabung 4, tabung 5, tabung 6. Cicak-cicak di dinding, maunya cicak-cicak di dinding. Kalian maunya apa? Bilang-bilangnya ada badanku. Badanku. Kan yang salah kelompok kalian harus mengucapkan benar dong. Nah, badanku pakai vokal apa? U apa I? U. Pakainya vokal U. Ayo mulai 1, 2, 3. Tabung 3, tabung 4, tabung 5, tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5, tabung 6. Pas. Oke. Tabung 3, tabung 2, tabung 1. Wah, kurang kencang. Ayo, kencangin lagi. Jangan.
3. Yang lain sudah berhenti, kamu masih. Ayo Jod. Udah, nggak apa-apa. Sudah 3 kali berarti, yang maju sudah 3 kali, yang belum pernah maju kelompok mana? Berarti konsentrasinya bagus, ya. Konsentrasinya bagus. Ayo, boy. Sekarang masuk ke materi lagi. Tadi kelompok ini, coba lihat hasil pengamatan kamu mana tadi? Hasil pengamatan. Nah, kalian tadi mempresentasikan hasil pengamatannya. Yang kelompok apa ini kelompok apa? Kondensasi. Ternyata air yang dipanaskan akan menguap. Benar kan itu menjadi menguap? Nah, coba kelompok yang ini coba baca pinjam hasil pengamatannya. Hasil pengamatannya. Mana? Kelompok yang ini juga sama aja. Pak Panca ingin memberi kalian penguatan bahwa apa yang kalian amati itu ternyata benar. Ya. Air menguap semua sama, perhatikan. Yang mainan raba, ya. Air menguap semua sama, menguap. Ya, bagus. Kalian mengamati dengan benar. Setelah itu dari kelompok kondensasi, filtrasi, dan evaporasi sama, air semua menguap. Habis itu, jika didiamkan beberapa menit, uap air menuju ke atas. Uap air menuju ke atas dan akan menjadi embun. Ya benar. Uap air akan menuju ke atas akan menjadi embun. Kondensasi terjadi pendinginan. Ya. Ini untuk penguatan kalian bahwa hasil pengamatan kalian itu benar, tidak salah. Ya. Setelah terjadi kondensasi, maka terbawa angin, akan terjadi hujan. Tadi terjadi tetesan air enggak? Ya. Terjadi tetesan air kan? Iya. Nah, itu semua merupakan siklus daur air atau siklus air. Ya. Ini apa yang diamati kalian sudah benar semua. Ini punya siapa? Kalau mana ini? Kamu. Ini? Oh, baik. Ini kelompok sini. Sini. Nah, ya. Pak Panca hanya memberikan penguatan. Apa yang kamu amati sudah benar. Terjadi penguapan, kondensasi, terus hujan. Presipitasi. Nah, coba kalian apa merasa cuaca di sekitar kalian itu berubah? Ya. Kenapa berubah? Kadang kenapa kamu bisa bilang berubah? Kenapa? Karena apa? Kadang hujan terus kadang panas. Itu tadi cuaca di lingkungan kita itu berubah, sekitar itu berubah, ya. Kadang adem hawanya, kadang dingin, kadang hujan, kadang panas. Nah, terus apa menurut kalian, menurut pendapat kalian, ya? Menurut pendapat kalian, siklus air dapat diartikan sebagai apa? Siklus air dapat diartikan sebagai apa? Ayo, siklus air dapat diartikan apa? Tadi siklus air yang tadinya apa? Perputaran air yang secara terus menerus, ya. Nah, berarti kesimpulan materi kali ini tentang siklus air adalah apa?
bobot. Itu kesimpulan dari materi siklus air. Nah, karena sudah disimpulkan, papanya punya lembar kerja peserta didik tapi per individu. Ya, kalian kerjakan. Ini penugasan per individu, satu orang satu edisi. Ya, nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Tapi yang mengumpulkan per kelompok saja, jadikan satu. Ya, dikerjakan. Ayo. kumpulin. Ya, kumpulin perorangan aja, perorangan. Jangan kamu ingat. Ya. Jangan kamu ingat, ayo. Ayo, salah satu saja dikumpulkan, sini semua dikumpulkan, tapi yang maju satu saja. Ya, kamu gini ya. Iya benar, kalau teliti ada benar. Kalau yang teliti juga harus ada benar.
Udah semua? Oh. Udah ya? Ini kamu udah. Ini udah semua? Ayo, ice breaking lagi. Papa aja punya ice breaking. Ya? Yang pertama menguap. Yang kedua aman. Yang ketiga titik-titik. Cluenya jangan lupakan yang ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Siapa yang bisa jawab? Apa? Yang ketiga Yang ketiga hujan. Berarti udah pernah lihat yang ketiga hujan. Ya, mengamati tentang cluenya. Ya, cluenya yang ketiga hujan. Nah, dia konsentrasinya berarti bagus. Tepuk tangan buat Mas Haji. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, Pak Panca sudah berikan semua materi yang Pak Panca tahu. Karena waktunya kita mau ganti pelajaran, Pak Panca tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.